Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Guru Tertentu Tahun tahun 2025. Perkenalkan, nama saya P. Salonika Panggabean SS, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahun 4 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bandar Lampung dengan nomor induk mahasiswa 25171253. Jurusan Sejarah, asal sekolah SMK Negeri 3 Sibolga. Pada hari ini, Jumat 21 November 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja dalam rangka praktik uji kinerja PPG tahun 2025. Berikut data itu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Gimana kabarnya? Baik Ibu. Baiklah, kabar anak Ibu semua baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, biar proses pembelajaran kita ini lebih berhikmah, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Anak Ibu, satu orang untuk memimpin doa kita. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat duduk. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membukanya dengan doa. Agar mewujudkan rasa cinta tanah air kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Satu orang anak Ibu untuk maju ke depan. Mari kita berdiri ya, teman-teman. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan dulu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengabsen dulu ya. Ahmad Syaril Panggabean, Albeni Pasaribu, Al-Fajri Ramadan Syah Sinaga, Alia Priyansa Sitorus, Arif Yansa Parapat, Ariyanti Simanula, Ajis Fahri Tampu Bolon, Deswani Harepa, Dimas Seto, Idinda Mai Putri, Mulyani Manik, Nihal Minsa Panggabean, Ferdian Saputra Simanjuntak, Randy Saputra Pasaribu, Narvando, Revanja Aditya Riyadi Hutagalu,
Roger Hana Segar Nenggolan, Romi Alexander Silaban, Rizky Ramadan Ritonga. Oke, semua anak ibu pada pagi hari ini hadir. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah hadir walaupun cuaca sedang kurang baik ya. Oke, sebelum kita memulai materi pembelajaran, ibu mau menjelaskan dulu apa tujuan dari pembelajaran kita ini. Oke, tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui beberapa konsep tentang ilmu sejarah dan manfaat belajar ilmu sejarah. Dan yang kedua, menganalisis berbagai fenomena sejarah dalam kehidupan sehari-hari dari konsep dan teori yang telah dipelajari. Dan tujuan yang ketiga itu adalah agar menunjukkan sikap ataupun pandangan kita sebagai bangsa ataupun sebagai masyarakat terhadap Indonesia dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita sudah mengetahui apa tujuan kita mempelajari ilmu sejarah ini. Selanjutnya, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang profil Pancasila. Di sini ada 3 bagian terpenting dari profil Pancasila. Yang pertama, mari kita lihat siswa bernalar kritis. Siswa bernalar kritis. Di sini siswa disuruh memperoleh ataupun memproses informasi dan gagasan agar mendapatkan sebuah ide ataupun pertanyaan untuk dianalisis secara kritis ataupun secara kompleks. Oke, yang kedua, siswa mandiri. Yang dimaksud dengan siswa mandiri adalah menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, menentukan prioritas pribadi, serta berinisiatif mencari dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang spesifik sesuai dengan tujuan masa depan. Yang ketiga, bergotong royong. Yang dimaksud dengan bergotong royong, di sini kalian dituntut untuk berkolaborasi ataupun bekerja sama untuk membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai target bersama yang sudah ditentukan. Oke, tadi sudah paham tentang profil Pancasila. Oke, sebelum sampai ke materinya, Ibu mau mengasih pertanyaan pemantik agar nanti kita masuk ke materi jadi lebih seru. Yang pertama, apa yang membedakan sejarah sebagai ilmu pengetahuan dengan masa lalu sebagai realitas? Siapa yang bisa, anak ibu? Oke, silakan. Masa lalu adalah sebuah peristiwa, pengalaman, dan keadaan yang terjadi secara aktual. Masa lalu bersifat absolut atau mutlak dan tidak dapat diubah dan tidak dapat berubah. Sejarah adalah konstruksi atau upaya ilmiah untuk mendapat, menafsirkan, dan menjelaskan masa lalu berdasarkan bukti atau sumber. Sejarah bersifat relatif karena terbuka untuk ditinjau oleh saintifik, umumnya sumber baru atau munculnya perspektif baru. Sejarah adalah subjektif yang dipelajari empiris, sedangkan masa lalu adalah objektif. Ya, benar. Yang membedakan sejarah sebagai ilmu pengetahuan masa lalu, sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai masa lalu yang realitas adalah masa lalu itu merupakan peristiwa ataupun kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Sedangkan sejarah sebagai ilmu adalah merupakan upaya ilmiah untuk merekam ataupun menafsirkan dan menjelaskan masa lalu secara sistematis berdasarkan
bukti-bukti yang didapat dari peninggalan peristiwa tersebut. Apa contoh bukti-buktinya itu? Merupakan dokumen-dokumen asli, artefak-artefak, ataupun tokoh yang terlibat pada peristiwa tersebut. Oke, yang kedua, mengapa sumber primer dianggap lebih penting daripada sumber sekunder dalam penelitian sejarah? Siapa yang bisa, Nak Ibu? Saya Bu. Oke, silakan. Karena sumber primer lebih diutamakan dalam sejarah karena sifatnya yang asli, langsung dan tidak ditafsirkan orang lain. Sedangkan sumber sekunder adalah analisis atau interpretasi yang didasarkan pada sumber primer. Ya, benar. Sumber primer itu tadi seperti yang Ibu bilang, apa contohnya tadi? Dokumen-dokumen asli, artefak, ataupun tokoh yang memang ada di peristiwa tersebut. Itu merupakan bukti atau yang diciptakan pada saat peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu, sehingga mereka menganggap bahwa hasil dari sumber primer ini dianggap lebih nyata. Sedangkan sumber sekunder itu merupakan hasil dari pekerjaan sejarawan yang lain. Paham sampai situ? Oke, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan konsep objektivitas dalam ilmu sejarah dan mengapa sulit mencapainya? Siapa yang bisa, Ibu? Oke, silakan. Karena objektivitas dalam sejarah berarti menyajikan masa lalu sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi oleh prasangka pribadi, politik, moral, atau ideologi sejarawan. Sulit untuk mencapai objektivitas penuh karena keterbatasan sumber dan pilihan dan interpretasi. Ya, terima kasih. Yang dimaksud dengan konsep objektivitas ini merupakan sudut pandang kita tanpa pengaruh orang lain, ataupun tanpa pengaruh politik ataupun ideologi orang lain, sehingga sulit mencapainya. Karena yang pertama, keterbatasan sumber. Karena tidak semua sejarawan memiliki bukti-buktinya. Dan yang kedua itu pemilihan dan interpretasinya. Para sejarawan yang mau meneliti suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu kesulitan memilih sumber mana yang akan digunakan dan sumber mana yang tidak ditafsirkan. Sehingga ketika mereka mau menafsirkannya sulit karena kebingungan mau menggunakan sumber yang mana. Oke, sampai sini paham Anak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke, sebelum Ibu menjelaskan materi kita, Ibu mau kasih lihat kalian dulu sebuah video. Oke. Mari kita simak. Salah satu gunung dari Indonesia yang terkenal karena letusan dahsyatnya adalah Gunung Krakatau. Gunung yang terletak di Selat Sunda ini berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nama lain dari Krakatau ialah Rakata, sebuah kepulauan vulkanik yang terdiri dari Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Setung, dan Pulau Panjang atau Krakatau Kecil. Pada tahun 1883, sejarah mencatat bagaimana dahsyatnya letusan Gunung Krakatau. Awal dari bencana besar dari ujung Selat Sunda itu terjadi tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1883. Perlu diketahui bahwa Gunung Krakatau merupakan gabungan antara 3 gunung di Kepulauan Krakatau, yaitu Gunung Rakata, Gunung Danan, dan Gunung Perbuatan.
Gabungan dari ketiga gunung tersebut dikenal sebagai Gunung Krakatau. Saat meletus pertama kali, letusan permulaan menimbulkan awan gas yang bercampur dengan material vulkanik setinggi 24 km di atas gunung perbuatan. Kemudian, sehari setelahnya yaitu pada tanggal 27 Agustus 1883, 4 letusan dahsyat terjadi dari Gunung Krakatau. Menurut sejarah, ledakan dahsyat dari Gunung Krakatau itu bahkan terdengar di Australia dan Afrika. Bentuk letusan Gunung Krakatau yang sangat keras itu membuat telinga orang-orang di radius 10 km dari Gunung Krakatau menjadi tuli. Kuatnya ledakan Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 itu diperkirakan mencapai 15.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dengan kekuatan ledakan sebesar itu, efek yang ditimbulkan dari meletusnya Gunung Krakatau ini sangat luar biasa. Hujan abu panas dan letusan Gunung Krakatau ini menyebabkan sekitar 1.000 orang tewas. Kemudian, ledakan Gunung Krakatau ini juga mengakibatkan gelombang tsunami setinggi 30 meter yang menyapu persis semua area yang dilewatinya. Fenomena langka juga terjadi akibat dampak dari meletusnya Gunung Krakatau. Sebuah fenomena angkasa terjadi pasca ledakan Krakatau, yaitu bulan menjadi berwarna biru akibat semburan abu vulkanik yang begitu banyak dari Gunung Krakatau ke angkasa. Fenomena itu bahkan bertahan hingga beberapa tahun pasca letusan Gunung Krakatau. Tak hanya bulan yang berwarna biru, orang-orang juga melaporkan menyaksikan matahari berwarna keunguan seperti lavender. Korban jiwa dari bencana dahsyat ini tercatat mencapai 36.417 korban jiwa menurut laporan pemerintah Hindia Belanda. Namun, laporan lain menyebutkan bahwa korban dari bencana ini lebih dari 120.000 korban jiwa. Meledaknya 3 gunung sekaligus di Pulau Krakatau besar itu menyebabkan perubahan iklim yang terjadi secara global. Dunia gelap selama 2 hari setelah Gunung Krakatau meletus akibat atmosfer yang tertutupi oleh abu vulkanik dari letusan Gunung Krakatau. Penurunan suhu secara global terjadi akibat menghalangnya sinar matahari karena abu vulkanik dari Gunung Krakatau. Rata-rata suhu global mencapai 2,4 derajat lebih dingin selama 5 tahun setelah Gunung Krakatau meletus. Dalam 13 hari setelah erupsi, lapisan sulfur, dioksida, dan gas lainnya mulai menyaring jumlah sinar matahari yang bisa mencapai bumi. Efek atmosfer yang diakibatkan membuat pandangan matahari terbenam yang spektakuler di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Akibat ledakan dahsyat itu, 2/3 bagian dari Krakatau runtuh. Ledakan itu juga melenyapkan sebagian besar pulau-pulau di sekelilingnya. Gunung Krakatau pun hancur pasca erupsi dahsyat. 40 tahun setelahnya, pada tahun 1927, gunung baru yang kini dikenal sebagai Gunung Anak Krakatau muncul. Setiap tahunnya, Anak Krakatau mengalami penambahan tinggi sekitar 6 meter dan lebar 12 meter. Gunung Anak Krakatau juga masih sangat aktif dan terus tumbuh hingga sekarang. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like. Sudah, setelah kita melihat video tadi, dapat kita lihat bahwa secara geografis Indonesia itu terletak atau berada di jalur gempa teraktif, yang dimana dia dikelilingi oleh 3 lempeng. Apa saja yang 3 lempeng itu? Yang pertama ada lempeng Eurasia, yang kedua ada namanya lempeng Pasifik, dan yang ketiga adalah lempeng Hindia Australia. Sehingga sering sekali ini disebut sebagai cincin api Pasifik. Jadi tidak heran jika Indonesia itu sering sekali mengalami yang namanya peristiwa alam seperti gempa bumi ataupun gunung meletus, dan dampak yang ditimbulkannya pun sangat luar biasa, dimulai dari rusaknya alam, banyaknya korban jiwa, dan berbagai banyak dampak negatif yang disebabkan oleh meletusnya Gunung Krakatau tadi.
Uh, Kenapa Ibu mengambil video meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883 sebagai pengantar materi kita? Karena erupsi Krakatau pada tahun 1883 ini memiliki hubungan yang sangat signifikan sama materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu pengantar ilmu sejarah. Karena dia berfungsi sebagai studi kasus untuk memahami interaksi atas peristiwa yang terjadi, dan juga dapat kita lihat bagaimana cara mendokumentasikannya dan menginterpretasikannya. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke materi inti kita, yaitu pengantar ilmu sejarah. Yang pertama, mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah? Ada beberapa alasan kenapa kita perlu mempelajari ilmu sejarah. Yang pertama itu adalah, mari kita lihat di sini, menjelaskan bagaimana manusia dan tindakan mereka mungkin dipengaruhi oleh situasi politik ataupun masalah ekonomi atau kondisi geografi. Melalui sejarah, kita akan memahami perilaku manusia dan nilai-nilai suatu masyarakat. Alasan yang kedua itu memberikan pemahaman bahwa orang-orang pada masa lalu mungkin tidak memiliki nilai yang sama dengan yang kita miliki pada saat ini. Sehingga pemahaman tentang masa lalu akan membantu kita untuk menghindari kesalahan agar tidak terulang pada masa kini dan pada masa yang akan mendatang. Oke, selanjutnya alasan yang ketiga, mengenal siapa diri kita sebagai pribadi dan mengenal siapa kita secara kolektif. Yang dimaksud dengan secara kolektif ini adalah bagaimana kita sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat ataupun bagian dari satu bangsa, sehingga pemahaman tentang identitas ini akan menumbuhkan ikatan sosial. Contohnya, ketika kita mengetahui tentang sejarah keluarga, maka akan menumbuhkan jiwa saling membantu, karena kita mempunyai rasa, aku bagian dari keluarga ini, kami satu keluarga, jadi ada rasa ingin membantu. Oke. Alasan yang berikutnya, agar kita memahami memori dan tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya ke generasi mendatang, hingga bagaimana sejarah itu membentuk kondisi kita saat ini. Seperti ini, sejarah yang terjadi atau suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu mempengaruhi bagaimana kita pada saat ini. Dan alasan yang lainnya adalah untuk menumbuh kembangkan kecakapan berpikir kritis dan juga kreatif, imajinatif, dan membentuk kondisi saat ini. Dan alasan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah seperti mencari sumber, memilih sumber, ataupun menganalisis sumber sejarah. Oke. Berikutnya, yang pertama kita bahas tentang pengertian sejarah. Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau yang disusun berdasarkan bukti-bukti dan sumber sejarah yang ada. Berarti kalau dikatakan sejarah, yang terbesit di pikiranmu adalah tentang masa lalu dan tentang suatu peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Ada pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Herodotus.
Ibu mau bertanya, siapa Herodotus ini? Herodotus ini sering dijuluki sebagai bapak sejarah. Oke, Herodotus sering dijuluki sebagai bapak sejarah. Kenapa? Karena dia merupakan orang pertama yang mengumpulkan ataupun menguji materi sejarah secara sistematis dan tidak berdasarkan mitos ataupun cerita supranatural, melainkan Herodotus ini melakukan penelitian ataupun penyelidikan secara terstruktur terhadap peristiwa yang terjadi itu. Karya pertama Herodotus adalah berjudul The History, yang dimana isinya itu tentang perang antara Yunani dan juga Persia. Oke, kita sudah mengenal sedikit siapa Herodotus, masuk ke pemikirannya ataupun pendapatnya mengenai pengertian sejarah. Di sini Herodotus berkata bahwa sejarah itu adalah suatu kajian untuk menceritakan peristiwa-peristiwa penting manusia pada masa lampau. Segala peristiwa yang penting yang memberikan dampak kepada banyak orang di masa lampau dapat dikatakan peristiwa sejarah menurut Herodotus. Yang kedua, pengertian sejarah menurut Aristoteles. Siapa Aristoteles ini? Aristoteles ini merupakan seorang filsuf Yunani dan dia pun sering dijuluki sebagai bapak ilmu pengetahuan. Oke, jadi kalau ibu tanya siapa bapak ilmu pengetahuan kita? Siapa? Aristoteles. Oke, apa pendapat Aristoteles ataupun pandangannya mengenai pengertian sejarah? Aristoteles, sejarah adalah pengetahuan tentang hal-hal yang terjadi pada masa lampau. Menurutnya, sejarah berfokus pada fakta-fakta empiris yang benar-benar terjadi. Oke, tadi Herodotus peristiwa yang penting di dalam hidup manusia yang terjadi pada masa lampau. Sedangkan menurut Aristoteles, peristiwa itu memiliki fakta-fakta yang empiris, baru dapat dikatakan peristiwa sejarah. Kita masuk ke tokoh yang ketiga. Yang ketiga di sini ada Kuntowijoyo. Siapa tahu Kuntowijoyo? Pernah baca buku Kuntowijoyo? Tuh. Oke, Kuntowijoyo ini merupakan seorang budayawan ataupun sastrawan dan dan juga seorang sejarawan yang berasal dari Indonesia. Dan juga Kuntowijoyo ini merupakan guru besar di Universitas Gadjah Mada. Salah satu karya Kuntowijoyo ini adalah buku yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah. Oke, dia menulis buku berjudul Pengantar Ilmu Sejarah. Kita lihat, menurut Kuntowijoyo, seorang sejarawan, apa yang dimaksud dengan sejarah? Menurut Kuntowijoyo, sejarah merupakan rekonstruksi peristiwa masa lalu untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Yang dimaksud di sini rekonstruksi yaitu dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh orang-orang masa lampau. Oke, melalui pengertian dari beberapa tokoh kita ini, berarti dapat kita simpulkan bahwa sejarah itu berkaitan dengan masa lalu, peristiwa yang dimana di dalamnya ada manusia dan juga memiliki suatu tempat dan juga mempunyai fakta-fakta yang nyata ataupun akurat. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah mengerti apa itu sejarah, itu yang terjadi di masa lampau. Oke, kita masuk ke unsur sejarah. Ingat, tidak semua peristiwa yang terjadi di masa lampau itu dapat dikatakan peristiwa bersejarah. Sesuatu peristiwa yang terjadi di masa lampau dapat kita katakan peristiwa bersejarah jika dia memiliki unsur sejarah. Apa saja unsur sejarah itu? Ada 3. Yang pertama, manusia.
Yang kedua, ruang. Dan yang ketiga apa? Waktu. Oke. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, manusia. Manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Oke, sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau bertanya. Apakah kalian pernah membaca cerita tokoh penting dalam sejarah Indonesia? Pernah. Pernah kan? Pernah. Ya. Contohnya misalnya Bapak Insinyur Soekarno. Mengapa mereka menjadi tokoh yang bersejarah? Kenapa dikatakan mereka menjadi tokoh yang bersejarah? Karena mereka ikut di dalam peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu. Dan ketika mereka ikut, mereka membawa dampak kepada masyarakat ataupun kepada bangsa, sehingga mereka dapat dikatakan tokoh, ya, ataupun pahlawan. Benar. Hikmah dan teladan apa yang dapat kita petik dari mereka? Siapa yang bisa, anak ibu? Oke, silakan Kak. Hikmah yang dapat diambil adalah semangat untuk menyerap patriotisme, kejujuran, kerelaan berkorban, keberanian membela kebenaran, serta sikap rendah hati. Ya, hikmah yang dapat kita ambil adalah membuat kita menjadi semangat ataupun pantang menyerah, memiliki jiwa patriotisme dan juga memiliki kejujuran, kerelaan berkorban dan juga membuat kita berani membela kebenaran. Yang dimaksud di sini seperti yang dibilang teman kalian tadi, jarak, semangat pantang menyerah. Dapat kita lihatkan dari tokoh-tokoh sejarah ataupun pahlawan-pahlawan kita, mereka itu tidak pernah menyerah dan selalu berjuang untuk mencapai tujuannya, yaitu agar Indonesia merdeka, agar Indonesia bebas dari jajahan bangsa kolonial. Patriotisme, yang dimaksud di situ patriotisme adalah rasa cinta kita terhadap bangsa. Kita mempunyai rasa cinta tanah air ataupun mempunyai rasa nasionalisme. Tadi salah satu contohnya adalah kita sebelum memulai, kita tadi menyanyikan salah satu lagu nasional yang judulnya tadi Garuda Pancasila kan. Apalagi yang kita ambil? Jujur dan rela berkorban. Tadi contohnya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ketika dia memimpin, dia jujur. Ketika dia sudah tidak berada di jabatannya lagi, dia memulangkan yang tidak miliknya kepada negara dan juga rela berkorban, di mana dia mengorbankan hartanya, waktunya, dan juga nyawanya. Bagaimanalah agar kita bisa merdeka? Oke, kita masuk ke manusia sebagai penggerak. Oke, tadi yang dibilang manusia sebagai pelaku itu tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa itu dan membawa dampak. Oke, manusia sebagai penggerak, yang dimaksud di sini sebagai penggerak adalah kita sebagai makhluk yang berpikir, seperti yang dikatakan Plato, manusia dengan akal pikirannya akan dapat hidup dan bertumbuh. Sudah, sebagai makhluk berpikir, manusia dapat menyusun sebuah ide ataupun gagasan dan menghasilkan suatu kebudayaan ataupun menghasilkan suatu sejarah, yang dimana sejarah itu merupakan rekaman aktivitas ataupun kegiatan yang kita lakukan, ketika di masa lampau. Oke. Di sini juga manusia sebagai penggerak, di mana manusia di sini berproses ataupun dia dapat beradaptasi dengan ruang dan waktu. Oke, sampai sini paham anak ibu? Oke, tadi kan ada 3. Yang pertama manusia tadi udah kita bahas. Kita masuk ke yang kedua, itu apa? Unsur sejarah. Oke, unsur sejarah. Ruang sejarah.
unsur sejarah. Ruang sejarah. Ruang sejarah dapat diartikan sebagai tempat terjadinya peristiwa sejarah atau sering disebut konsep spasial dan juga batasan kajian sejarah yang mencakup 4 hakikat sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Oke, ruang sejarah. Oke, ruang sejarah ini dapat kita artikan menjadi 2. Sesuai konsep spasial, yang dimaksud dengan ruang sejarah ini adalah tempat di mana suatu peristiwa itu terjadi atau tempat di mana manusia melaksanakan aktivitasnya. Contoh ruang sebagai tempat itu apa? Kita ambil contohnya Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api yang terjadi pada 23 Maret 1946, di mana terjadi Bandung Lautan Api? Di Bandung. Benar, berarti ruang sebagai tempat itu dapat kita contohkan Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Ruang terjadinya di Bandung. Contoh lainnya adalah Perang 5 Hari, yang dimana Perang 5 Hari itu terjadi di Semarang. Oke, kita masuk ke ruang sebagai peristiwa. Tadi ruang sebagai tempat, ruang sebagai peristiwa. Ruang sebagai peristiwa di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama sebagai ilmu. Ya, sebagai ilmu. Yang dimaksud di sini sebagai ilmu adalah kita mempelajari sejarah secara ilmiah ataupun secara sistematis. Oke, ketika kita sudah mempelajari suatu peristiwa sejarah secara sistematis, kita masuk ke sejarah sebagai kisah. Yang dimaksud dengan sejarah sebagai kisah yaitu narasi ataupun cerita tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang ketiga adalah sebagai peristiwa. Yang dimaksud sebagai peristiwa itu adalah suatu kejadian yang terjadi pada masa lampau. Oke. Apa peristiwa? Suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Oke. Tadi Bu bilang sebelumnya tidak semua peristiwa yang terjadi di masa lampau itu dapat kita katakan peristiwa sejarah. Oke. Sejarah sebagai peristiwa itu memiliki sifat. Yang pertama, dia itu bersifat unik dan abadi. Yang dimaksud dengan unik ini adalah dia hanya terjadi satu kali dan tidak berulang. Yang kedua, yang dimaksud dengan sejarah sebagai peristiwa sejarah bersifat, yang pertama tadi unik, yang kedua abadi. Oke, yang dimaksud dengan peristiwa sejarah bersifat abadi adalah peristiwa itu selalu terkenang di dalam hati kita dan selalu ada di dalam pikiran kita dan abadi dia. Ada tempatnya di dalam hati dan pikiran kita. Contohnya apa? Iya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Ya, itu merupakan suatu peristiwa sejarah yang sangat abadi di dalam pikiran kita kan, dan setiap tahunnya pasti selalu kita merayakannya karena bentuk rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia ini dan menghargai para tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tersebut. Oke, sekarang masuk ke sejarah sebagai seni. Oke, seorang sejarawan pun dituntut untuk mampu berseni, karena ketika dia mau menuliskan ataupun menumpahkan ide-idenya tentang sebuah peristiwa sejarah, mereka di situ harus menyangkut keindahan ataupun intuisi, sehingga ketika mereka menuliskannya, para pembaca lebih tertarik ataupun lebih menarik untuk dibaca karena dia ada keindahan di dalamnya.
karena intuisi yang dimasukkan oleh sejarawan itu ataupun peneliti, dia menggunakan misalnya bahasa yang indah ataupun yang dalam. Oke, sampai sini mengerti? Tadi ruang sejarah terbagi dua. Yang pertama ruang sebagai tempat, yang kedua ruang sebagai peristiwa. Oke, tadi kita udah masuk dua unsur. Sekarang kita ke unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga yaitu apa? Waktu sejarah. Oke, waktu sejarah. Konsep waktu dalam sejarah mencakup pemahaman tentang kronologi peristiwa dan berkelanjutan serta perubahan seiring waktu ataupun konotatif yang terbagi menjadi 4 konsep utama. Yang pertama, perkembangan, kesinambungan, pengulangan ataupun perubahan. Oke, kita bahas satu-satu. Perkembangan. Oke, konsep waktu perkembangan. Yang dimaksud dengan perkembangan apa? Merupakan proses perubahan ataupun kondisi yang lebih sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Oke, berkembang dia. Tadinya kan sederhana kalinya ini konsepnya ini. Semakin berkembang, zaman pun berkembang, ikutlah juga konsepnya ini berkembang menjadi lebih kompleks. Oke, apa contohnya? Contohnya itu adalah evolusi demokrasi, yang dimana awalnya itu bentuknya sangat sederhana, yang dimana ketika itu dewan-dewan kota berkembang menjadi metropolitan yang lebih maju dan yang lebih berkembang. Oke, yang kedua adalah kesinambungan. Yang dimaksud dengan kesinambungan di sini adalah apa? Kesinambungan berarti sama dengan berhubungan, ya kan? Berhubungan, bersambung dia, berkaitan. Oke, yang dimaksud di sini berarti kesinambungan adalah rangkaian suatu peristiwa yang saling berhubungan dari masa lalu, masa sekarang hingga masa depan. Iya, masa lalu, masa sekarang dan juga masa depan. Selalu dia berkaitan ataupun berhubungan. Contohnya ya, contoh yang masuk ke kesinambungan ini kita ambil itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda ataupun pada masa kolonial Belanda. Mereka itu menarik upeti. Upeti itu sama seperti misalnya pajak. Mereka menarik pajak dari raja-raja di daerah. Mereka menarik pajak dari raja-raja di daerah. Itu merupakan hal yang dilakukan pada saat raja-raja pribumi mengambil pajak ataupun sewa dari rakyat biasa. Itu bersinambungan. Itu juga diikuti sama oleh kolonial Belanda. Yang ketiga adalah pengulangan. Yang dimaksud di sini dengan pengulangan adalah peristiwa serupa terjadi kembali di masa peristiwa serupa yang di masa lampau itu dapat terjadi di masa sekarang. Contohnya, contoh pengulangan. Itu contohnya dapat kita ambil ini pada masa pemerintahan Soekarno. Pada tahun 1966 pada masa pemerintahan Soekarno, para demonstran itu menuntut untuk menurunkan beliau, dan itu 1966, dan terjadi lagi pada tahun 1998 yang dimana mereka menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari
jabatannya. Oke, yang keempat, perubahan. Perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan di sini apa? Suatu pergerakan yang dilakukan agar kondisi yang kita alami sekarang ini atau kondisi yang terjadi sebelumnya itu tidak sama dengan kondisi yang ada di masa sekarang ataupun di masa depan nanti. Oke, contohnya setiap zaman kan itu memiliki ciri-ciri khas ataupun memiliki perbedaan-perbedaan di saat ataupun kemajuan-kemajuan ya kan di saat periode zaman pra-aksara. Manusia belum mengenal tulisan, belum mengenal tulisan, masih hidup dengan sederhana. Lalu berkembang lagi menjadi sering disebut dia sebagai zaman pra-aksara. Zaman aksara itu adalah di mana manusia sudah mengenal tulisan. Mereka berkembang kan, tadinya tidak mengenal, sekarang menjadi mengenal. Setelah mengenal tulisan, masuk lagi ke zaman perkembangan Islam. Sudah dikenal tulisan, sudah tahu cara untuk bertahan hidup. Mereka bercocok tanam, berpindah-pindah, lalu mereka berkembang, yaitu menjadi sejarah perkembangan Islam. Udah ada lagi setelah perkembangan Islam, masuk lagi ke zaman pemerintah Hindia Belanda, yang dimana kita dijajah oleh bangsa Belanda. Setelah itu berkembang lagi. Setelah Belanda selesai diusir dari Indonesia, masuk lagi zaman penjajahan Jepang. Setelah itu masuk lagi, berkembang lagi. Merdeka kita, berkembang lagi. Ada namanya zaman Orde Lama. Setelah Orde Lama masuk Orde Baru dan juga masuk ke Reformasi hingga saat ini. Oke, mengerti? Berarti tadi apa saja unsur sejarah itu ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua ruang, yang ketiga waktu. Oke, kita lanjut. Sudah ada pengertian, sudah ada unsur. Berarti kita masuk ke konsep ataupun cara berpikir. Cara berpikir itu terbagi menjadi 2, yaitu sinkronis dan juga diakronis. Oke, Ibu bacakan ya. Konsep berpikir diakronik itu fokus pada urutan waktu, pada susunan waktunya, atau memanjang dalam waktu, yang sering kita kenal dengan pembabakan waktu dan kronologi sejarah. Oke, berpikir diakronik, simpelnya seperti ini. Berpikir diakronik itu terbagi menjadi 2, melalui pembabakan waktu dan juga kronologi. Oke, pembabakan waktu yang dimaksud di sini adalah periodisasi atau pembagian-pembagian zaman seperti yang Ibu jelaskan tadi, dimulai dari zaman pra-aksara hingga reformasi. Oke, dan kronologi sejarah, dia berurut. Yang dimaksud dengan kronologi itu kan dia memiliki urutan secara rinci, dapat dijelaskan suatu peristiwa sejarah itu secara rinci, mulai dari awal terjadinya sampai sampai suatu peristiwa itu terjadi. Oke, dan selanjutnya tadi dan melihat perkembangan peristiwa dari awal hingga akhir. Sementara kita masuk ke sinkronik, itu fokus pada suatu periode waktu tertentu, atau dia meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Oke, untuk menganalisisnya itu ada pola, gejala, dan juga karakter dari suatu peristiwa. Oke, kita ambil contoh dari kronologi dalam sejarah. Contohnya itu adalah lahirnya Pancasila. Kapan lahirnya Pancasila?
1 Juni 1945. Udah tadi Bu jelaskan kronologi itu merupakan susunan waktu secara berurutan dan juga sistematis dari setiap peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi. Kita lihat urutannya. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945 dibentuk dulu yang namanya BPU PKI. Oke, udah terbentuk tanggal 29 April. Oke, udah dibentuk pada 29 Mei 1945 mereka melaksanakan tugas ataupun melaksanakan sidang yang dimana di dalam sidang itu mengumpulkan beberapa tokoh agar ide-idenya dapat dikembangkan. Mereka berkumpul di situ untuk mencetuskan namanya itu 5 dasar. Awalnya 5 dasar. Oke, setelah itu mereka itu berkumpul atau mengumpulkan ide, berdiskusi itu 29 Mei sampai 1 Juni. Ketika pada tanggal 1 Juni dapatlah hasil dari rapat mereka mulai dari 29 Mei itu diumumkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Pada pidatonya dia mengatakan bahwa ada 5 unsur dasar negara yang disebut yaitu dengan Pancasila. Oke. Kenapa bisa pada tanggal 1 Juni jadi hari lahirnya Pancasila? Karena pada saat itu Presiden Soekarno-Hatta mengumumkan bahwa ada 5 dasar negara yang disebut sebagai Pancasila, yang dimana Pancasila itu juga merupakan ideologi dari negara kita. Oke, udah dari tadi Ibu sudah menjelaskan. Biar enggak bosan, biar semangatnya ada lagi, mari kita ice breaking. Oke, siap untuk ice breaking? Siap. Siap. Oke, Ibu undang semua Ibu untuk diri yang semangat ya. Biar kita ice breaking dulu, oke? Semuanya bergerak ya. Biar ngantuk. Ready? Go. Oke. Semua gerak ya, Bang? Kayaknya masih kurang semangat. Ibu mau minta kita ulang kembali, oke? Biar makin semangat. Kita ulang. Ready? Mana semangatnya? Semangat lah. Semangat. Kita ulang sekali lagi, harus lebih semangat, semuanya bergerak, oke? Oke.
silakan duduk anak ibu. Oke, udah ada semangatnya lagi kan? Kita akan melanjutkan. Oke. Tadi udah selesai Ibu jelaskan. Sekarang Ibu mau membagikan tugas kelompok. Tugas kelompok agar kita kerjakan. Gimana kalian? Kenapa Ibu kasih tugas ini? Apakah kalian sudah memahami ataukah materi Ibu apakah sudah sampai? Sehingga Ibu akan mengasih tugas kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan dikerjakan dan didiskusikan. Ibu kasih waktunya selama 1 menit. Semua dikerjakan. Menit, kasih waktu 10 menit. Kerjakanlah dan didiskusikan.
Diskusikanlah dan dikerjakan yang baik.
Oke, sudah selesai? Halo. Nah, oke. Kita presentasi yang kedepannya. Ini. Oke, Ibu mau menunjuk kelompok berapa? Kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu maju ke depan. Perwakilan dari kelompoknya mengungkapkan atau menyampaikan hasil diskusinya. Yo, silakan. Izin kami tunjukkan hasil presentasi kami. Kami perwakilan dari kelompok satu yang bernama Arpando dan saya Dimas. Fundamental acara masa lalu. Bersejarah atau enam sejarah seringkali sebagai rekonstruksi dan bukan sekedar dari masa lalu baik dan jawaban data yang objektif dan interpretasi sejarah awal masa lalu atau mengacu pada semua peristiwa pengalaman dan kondisi yang terjadi. Masa lalu adalah realitas objektif yang mutlak terulang dan tak dapat diubah. Sejarah atau historik adalah interpretasi atau rekaman ilmiah tentang masa lalu yang didasarkan pada bukti atau sumber. Sejarah adalah hasil sejarawan yang bersifat selektif dan kreatif. Sejarah sebagai rekonstruksi. Sejarah bukan sekedar yang semua masa lalu dapat direkam dan masa lalu direkam dengan kesalahan. Diverifikasi dan diingatkan oleh sejarawan. Rekonstruksi sejarawan untuk teori dengan teknik yang ada menjadi masuk protokol. Dalam segi proses rekonstruksi selalu melibatkan objektif sejarawan, yaitu sudut pandang, lingkungan, latar belakang pendidikan, budaya, dan dalam sejarawan tersebut objektivitas mengaruhi pemilihan sumber pertanyaan yang diajukan dan interpretasi yang diberikan. Sekian dari kami, terima kasih. Kita pertanyaan. Oke, terima kasih kepada kelompok satu yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Ibu sekarang memberi waktu kepada kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang dibacakan oleh
Roger. Pertanyaan uji kredibilitas atau metodologi kritik sumber. Dalam metodologi penelitian sejarah, sejarawan wajib melakukan kritik sumber yang terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal. Jelaskan tujuan spesifik dari masing-masing kritik tersebut dan berikan contoh konkret bagaimana sejarawan menerapkan keduanya pada sebuah dokumen sejarah. Jawaban yang diharapkan. Kritik sumber. Tahap verifikasi untuk menguji keabsahan atau validitas dan kebenaran atau realitas sumber sejarah. Satu, kritik eksternal. Tujuannya menguji keaslian atau otentisitas sumber, yaitu apakah sumber tersebut benar-benar berasal dari waktu yang di tempat yang diklaim atau jangan-jangan itu adalah pemalsuan atau forgery. Contoh penerapan, seorang sejarawan meneliti surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Sema. Kritik eksternal akan menganalisis jenis kertas yang digunakan, tanda tangan, gaya bebas atau paleografi, dan bahan tinta untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat pada tahun 1966, bukan dibuat di masa modern. Dua, kritik internal. Tujuannya menguji kredibilitas isi sumber, yaitu apakah informasi yang disampaikan oleh sumber tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Contoh penerapan, setelah Super Sema dinyatakan asli, sejarawan akan melakukan kritik internal. Mereka membandingkan isi surat dengan versi yang versi mata, dokumen lain dari tanggal yang sama, dan latar belakang pembuatannya, atau misalnya apakah penulis surat memiliki motif untuk melebih-lebihkan atau mengurangi fakta. Sekian dari Oke, kasih tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, sekarang Ibu kasih waktu kelompok 3. Oke, silakan kepada kelompok 3. Perkenalkan kami dari kelompok kita yang ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan melakukan dengan saya. Saya akan membacakan hasil diskusi sejarah sebagai ilmu dan seni. Sejarah sering disebut sebagai ilmu sekaligus seni. Mengapa sejarah dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan? Karena merujuk pada metode ilmiahnya. Dan mengapa ia juga memiliki unsur seni? Karena merujuk pada proses riset. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah memiliki teori yang ketat dan sistematis atau heuristik pengumpulan sumber, kritik sumber dan interpretasi dan historiografi. Sejarah menguji sumber secara kritis, mencari fakta dan berusaha mencapai objektivitas walaupun terbatas. Sejarah menggunakan konsep-konsep ilmiah seperti sebab akibat atau kausalitas, perubahan dan kesinambungan untuk menganalisis data. Sejarah sebagai seni. Interpretasi. Sejarawan harus menafsirkan fakta atau sumber yang seringkali terfragmentasi. Proses interpretasi memerlukan intuisi dan imajinatif kreatif. Gaya penulisan atau historiografi. Sejarah harus disajikan dalam bentuk narasi yang menarik dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang efektif, pemilihan diksi dan kemampuan merangkai cerita atau plot merupakan aspek seni yang penting agar karya sejarah dapat hidup dan diterima pembaca. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3. Sekarang Ibu kasih waktu kepada kelompok 4. Pada kelompok 4 silakan. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi.
Analisis dan jelaskan mengapa sumber primer dianggap memiliki otoritas yang lebih tinggi dalam penelitian sejarah dibandingkan sumber sekunder. Namun apakah ada kondisi atau situasi di mana sumber sekunder bisa menjadi sangat berharga, bahkan mungkin lebih berguna daripada sumber primer? Jawab, otoritas sumber primer dibuat pada atau oleh partisipasipan peristiwa memiliki otoritas tinggi karena merupakan bukti yang paling dekat dan langsung dengan masa lalu. Mereka meminimalkan potensi historis atau salah tafsir yang mungkin terjadi dalam penafsiran ulang. Nilai sekunder analisis atau interpretasi atas sumber primer menjadi sangat berharga dalam beberapa kondisi seperti aksesibilitas. Sumber sekunder seringkali menyajikan informasi yang sudah teruji dan terorganisasi jauh lebih mudah diakses daripada sumber primer yang tersebar di arsip. Sintesis dan perbandingan. Sumber sekunder sering menyajikan sintesis dari banyak sumber primer atau membandingkan perspektif dari berbagai peneliti, memberikan pemahaman yang luas dan holistik yang tidak bisa didapatkan dari satu sumber primer saja. Konteks awal. Bagi peneliti yang baru, sumber sekunder, misalnya buku survei, berguna untuk mendapatkan gambaran umum atau overview dan konteks yang luas sebelum menyelami sumber primer yang spesifik. Kajian kritis. Karya-karya historiografi sumber-sumber sekunder adalah tempat bagi sejarawan untuk melakukan kritik dan dialog atas interpretasi yang sudah ada. Oke. Sekian, terima kasih dari hasil presentasi kami. Silakan duduk, kasih tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Oke, tadi sudah Ibu udah dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah maju memaparkan hasil diskusinya dan semuanya baik dan ternyata yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini dapat diterima. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, Ibu mau bertanya. Tadi sudah kita bahas tentang pengertian sejarah. Ibu mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang sejarah? Siapa yang bisa? Satu orang? Ya, silakan anak Ibu. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia saat ini. Ya, sejarah adalah peristiwa yang berkaitan dengan masa lalu. Yang kedua, bagaimana cara kita mengkaitkan sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita mengkaitkan sejarah dengan kehidupan kita sehari-hari? Ayo, silakan. Oke, silakan. Saya mengaitkannya sejarah dengan kehidupan sehari-hari dengan menjadikannya sebagai pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu serta memahami asal-usul budaya, kebiasaan, dan peristiwa yang terdahulu di kehidupan. Ya, sejarah dapat kita kaitkan kehidupan kita agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang terjadi di masa lalu. Oke. Berikutnya adalah setelah kita mempelajari sejarah ini dari pengertiannya, unsurnya, dan juga konsep berpikirnya, apakah sekarang kalian itu lebih tertarik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang Ibu mau minta pendapatnya? Oke, silakan Bang. Ya, saya lebih tertarik menerapkan sejarah karena sejarah membantu saya lebih berpikir bijak, menghargai perjuangan orang terdahulu. Ya, agar membantu kita bisa lebih bijak dan menghargai perjuangan tokoh-tokoh yang pada masa lampau telah memperjuangkan kemerdekaan, yang sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di sini dan melaksanakan proses pembelajaran ini. Oke,
eh, sudah tadi kerja kelompok, pasti tegang lagi. Sekarang biar rileks lagi, ayo kita ice breaking lagi. Anak ibu silakan berdiri, ice breaking kita lagi ya. Biar semangat, oke? Semuanya bergerak ya. Ready? Go. Tadi belum fokus, kita ulang sekali lagi ya. Fokus, harus fokus. Oke, kita ulang sekali lagi, semuanya harus bergerak. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Are you ready? Go! Go!
Ya, jangan semangat lagi. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Bentar ya, anak ibu. Oke. Sekarang kita setelah tadi udah ice breaking, udah kembali semangat lagi kan? Udah semangat. Oke. Sekarang sebelum Ibu tutup proses pembelajaran ini, dari dari materi yang udah Ibu sampaikan dari awal tadi dan sampai pada akhir ini, dapat kita simpulkan bahwa, dan setelah kalian juga tadi udah diskusi dan ternyata semua hasil pemaparannya itu bagus, bahwa dapat kita simpulkan mempelajari sejarah ini bukan hanya bertujuan untuk mengetahui tentang kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di masa lampau atau kejadian penting yang terjadi di masa lalu, namun juga mengajarkan kita untuk berbagai bentuk pengalaman ataupun suatu peristiwa ataupun pembelajaran yang terjadi sepanjang sejarah manusia, baik secara itu keberhasilannya ataupun kegagalannya. Sehingga mempelajari sejarah ini dapat memberikan kita perangkat intelektual untuk berpikir kritis ataupun berpikir secara analitis tentang dunia, tentang di sekitar kita, dan bahwa mengajarkan kita agar menyadari bahwa masa kini adalah bentuk ataupun produk langsung dari masa lalu. Ibu mau cerita sedikit tentang pengalaman ataupun peristiwa yang terjadi seperti kalian ini, sama seperti Ibu memiliki ketekunan ataupun kerja keras agar dapat memanfaatkan kesempatan yang ada, sehingga contohnya misalnya kalian meraih prestasi di sekolah, misalnya waktu SMP kalian mendapatkan prestasi ataupun peringkat di kelas. Ketika di SMA ini kalian tidak mendapatkan itu lagi, jadi kalian belajar kan, kenapa aku waktu SMP bisa dapat juara, kenapa di sini aku tidak? Jadi belajar, jadi kembali lagi semangatnya, aku harus lebih tekun lagi dan aku harus lebih giat lagi agar aku berada di posisi waktu aku ada di SMP, yaitu mendapatkan peringkat. Sehingga mengajarkan kita juga bahwa usaha yang gigih dalam belajar itu akan dapat membuahkan hasil, dan di mana ada sebuah kesempatan harus diambil dan digunakan sebaik mungkin. Sekian materi dari pembelajaran kita hari ini. Tadi kita membukanya dengan doa, jadi ada baiknya kita akan menutupnya dengan doa kembali lagi. Kepada anak ibu, Ibu undang untuk berdoa. Rizky untuk memimpin doa kita, Bang.
Setelah melakukan semua aktivitas yang kita lakukan hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Oke. Ibu ucapkan kepada anak ibu semuanya terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di minggu depan dengan materi yang baru. Oke, tetapi ibu akan membahas sekilas tentang materi kita ini. Oke, semuanya selamat pagi. Udah.